Ternyata soal penalaran umum bagian tabel dan grafik itu gampang banget loh. Let's go kita bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pejuang PTN. Bagaimana nih kabarnya? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan selalu siap menghadapi tes UTBK SNBT. Amin. Nah, di video kali ini teman-teman kakak bakal bahas lagi bagian penalaran umum, yaitu di bagian materi tabel dan grafik. Nah, di soal-soal ini sebenarnya soalnya itu nggak sulit teman-teman. Hanya teman-teman perlu ketelitian dan seringnya latihan. Bagaimana sih soalnya dan bagaimana trik mengerjakannya? Let's go kita bahas. Oke, kita masuk ke soal pertama, teman-teman. Ini adalah soal asli UTBK tahun 2020. Tapi sebelum kakak bahas, seperti biasa nih, kakak mau ingetin teman-teman persiapkan dulu alat tulisnya ya teman-teman ya. Jadi teman-teman pause videonya, baca soalnya, dan coba dulu kerjakan. Baru lanjutkan menonton video pembahasannya. Oke? Thank you teman-teman semua. Nah, untuk soal yang pertama, seperti biasa kita baca dulu pertanyaannya ya, supaya teman-teman nanti nggak terlalu banyak melihat tabelnya ya. Jadi kita langsung fokus ke titik pertanyaannya. Oke, itu tips dari kakak. Berdasarkan data tersebut, persentase kenaikan produksi kertas terbesar terjadi pada. Oke, jadi pertanyaannya yang perlu kita garis bawahi teman-teman adalah persentase kenaikan produksi kertas terbesar. Oke, yang ditanyakan adalah persentasenya. Nah, mau nggak mau kita harus ngecek satu-satu ya teman-teman ya. Dari A sampai E, jadi mana yang paling besar. Tapi ini cepet kok teman-teman ya, bukan soal yang tipe pernyataan ya, yang 1, 2, 3, 4 yang harus kita ngecek semua, dan biasanya itu kan panjang ya. Kalau ini lebih sederhana teman-teman ya, jadi penalaran umum itu biasanya lebih mudah dibanding penalaran matematika maupun pengetahuan kuantitatif. Oke? Nah sekarang kita lihat ya, kita cek yang bagian yang A dulu. Pabrik A, Maret April. Oke. Pada bulan Maret April, pabrik A ini ya, dia ada kenaikan 30 ke 40 yaitu 10. Nah, maka persentasenya adalah ya, jadi persentase pilihan A itu adalah 40 dikurang 30 dibagi dengan 30 ya. Jadi dibaginya selalu yang sebelumnya ya teman-teman ya. Berarti ini adalah 10 per 30 atau 1 per 3. Kalau kita mau ubah ke persentase sih gampang, tinggal dikali 100%. Nah, ingat ya persen itu per 100, makanya dikali 100% itu nggak mengubah nilai. Kenapa? Karena 100 per 100 itu 1. Di sepertiga dikali 1 kan sepertiga. Jadi gampang aja teman-teman ya. Jadi jangan bingung lagi kenapa kok bisa dikali 100%. Karena 100% itu adalah sama dengan 1. Sepertiga dikali 1 itu sama aja. Oke? Oke, sampai sini aja teman-teman. Sampai sepertiga aja. Jadi kali 100, kakak rasa ini udah cukup ya untuk membandingkan nanti besaran mana antara A, B, C, D, dan E. Kita lanjut yang B-nya. Yang B-nya, pabrik A, April, Mei. April, Mei. Ya, pabrik A ya, berarti 45 sama 40 ya. Berarti 45 dikurang 40 dibagi dengan 40. Berarti 5 per 40. Atau kalau kita sederhanakan sama-sama dibagi 5 ya, jadi 1 per 8. Nah, udah jelas nih teman-teman nih. Kalau sepertiga, kita ngebandinginnya sepertiga sama seperlapan aja ya. Sepertiga sama seperlapan pasti gedean sepertiga ya teman-teman ya. Kenapa? Karena kalau penyebutnya atau bagian bawahnya itu semakin besar, maka nilai pecahannya akan semakin kecil. Maka sepertiga dengan seperlapan pasti besaran sepertiga teman-teman. Gitu ya. Berarti jawabannya nggak mungkin B. Karena B dengan A itu besaran A. Oke, kita lanjut. Sekarang pilihan yang C-nya. Pabrik B, Juni, Juli, teman-teman. Berarti pabrik B, Juni, Juli. Nah, ini ya, 40 sama 50. Berarti 50 dikurang 40 per 40. Berarti sama dengan 10 per 40 sama dengan 1 per 4. Oke, 1/4 sama sepertiga, teman-teman. Gedean sepertiga. Jelas ya kenapa? Karena penyebutnya gedean yang ini. So,
Yang pernyataan atau pilihan C itu bukan jawaban yang tepat. Karena dia kalah besar dengan yang pilihan A. Gitu ya teman-teman ya. Kita lanjut yang D sekarang. Yang D itu adalah pabrik C Maret April. Pabrik C ini ya, Maret April ini berarti teman-teman ya. Berarti 40 dikurang 35. 40 dikurang 35 dibagi 35. Berarti 5 per 35, kalau kita sederhanakan sama-sama dibagi 5 ya, penyebut dan pembilangnya. Berarti ini 1, ini 7. Nah, jelas. Ini juga tidak lebih besar dibanding sepertiga. Berarti jawaban yang D juga bukan. Oke? Lalu pilihan yang E sekarang ya, pabrik C, itu katanya April Mei. Kita lihat April Mei ini ya. Nah, ini April Mei. Berarti 45, oh sama kayak yang B ya teman-teman ya. Yang E itu sama kayak yang B, yaitu 45 kurang 40 dibagi dengan 40. Tadi udah kita cari 5 per 40, yaitu adalah 1 per 8. Nah, ini kalau kita mau bandingin 100%-nya boleh ya. Karena kita mau cari persentase. Tapi sebenarnya 100%-nya bisa kita abaikan, karena kan sama semua kan. Jadi kita tinggal bandingin pecahannya aja. So, berarti di sini juga ya tidak lebih besar dari sepertiga, teman-teman. So, jawabannya adalah yang jelas yang A ya. Super easy. Oke. Nah, yang perlu teman-teman ingat adalah bagaimana cara mencari persentase. Jadi persentase adalah berapa kenaikannya ya selisihnya antara sesudah sama sebelum dibagi sebelumnya. Ingat ya, dibaginya sama sebelumnya, bukan sesudahnya. Jangan sampai salah. Oke? Let's go. Kita lanjut ke soal nomor 2. Oh iya, buat teman-teman yang sedang mencari buku persiapan UTBK SNBT tahun 2024 yang super lengkap, ada materinya, ada soal asli UTBK yang terbaru, dan juga ada soal prediksi tahun 2024 yang setiap soalnya sudah dilengkapi dengan pembahasan. Ambil aja buku ini nih, buku Besti UTBK SNBT tahun 2024. Buku super lengkap yang jadi banyak kerujukan pejuang PTN. Buktinya, ini, dan juga ini. Dan tentunya masih banyak pejuang PTN lainnya yang belajar bareng buku Besti SNBT 2024. Nah, untuk link pembeliannya, kakak cantumkan di kolom deskripsi ya. Thank you. Oke, kita masuk ke soal nomor 2, teman-teman. Nah, sebelum kakak bahas soalnya, ya buat teman-teman yang lagi bingung cari buku terbaik untuk menemani persiapan UTBK SNBT, kakak ada rekomendasi buku Besti UTBK SNBT tahun 2024 ya teman-teman ya. Jadi teman-teman kalau memiliki buku ini udah komplit banget ya, materi soal-soal asli UTBK dari tahun 2010 sampai tahun sebelumnya, yaitu 2023 teman-teman ya. Dan ini setiap soalnya sudah ada pembahasannya. Dan yang paling penting adalah ini sudah ada tipe soal pilihan ganda biasa, pilihan ganda kompleks, dan juga soal isian ya, singkat atau esai teman-teman ya. Oke, jadi di check out, tinggal klik aja di kolom deskripsi. Thank you teman-teman semua. Nah, sekarang kita lanjut ke soal nomor 2 teman-teman. Pertanyaannya ya, berdasarkan data dalam grafik tersebut, manakah pernyataan berikut yang paling tepat untuk memperkirakan jumlah produksi tambang mineral biji nikel, pasir besi, dan tembaga pada tahun 2020 teman-teman. Nah, soal seperti ini tuh sering banget keluar teman-teman ya. Jadi kita harus memprediksi ya dari tabel yang tersedia. Jadi prediksinya kan sampai 2019 saja kan. Nah, prediksinya sampai 2020 teman-teman. Nah, ini tuh tips dan triknya adalah teman-teman harus fokus melihat pergerakan grafiknya teman-teman. Ya, kenaikan atau penurunannya. Jadi kita harus memprediksi sesuai dengan grafik yang disediakan. Oke? Nah, sekarang kita cek yang A teman-teman ya. Jumlah produksi tembaga lebih kecil daripada tahun sebelumnya. Oke, kita lihat tembaga. Tembaga itu yang berwarna biru ya, teman-teman ya. Nah, kita lihat. Dia cenderung turun ya, teman-teman ya. Oke? Nah, sekarang kita lihat. Jumlah produksi tembaga lebih kecil daripada tahun sebelumnya. Apakah sudah pasti? Kita lihat. Di tahun 2017 sama 2018 itu ada yang tidak turun ataupun tidak naik teman-teman. Artinya apa? Artinya dari 2019 ke 2020 belum tentu turun. Kenapa? Karena di sini ada yang tetap atau konstan. Oke? Jadi pilihan A kita abaikan dulu ya. Jumlah
Lalu pilihan B nih, jumlah produksi pasir besi meningkat tajam. Oke, pasir besi itu yang oranye. Nah, yang oranye kalau kita lihat di sini ada turun, tetap turun, naik tajam. Nah, di sini kita memprediksi yang 2020-nya teman-teman ya, bukan 2019-nya. Nah, berarti di sini untuk ke 2020-nya belum tentu naik teman-teman, belum tentu naik ya, karena di sini pasang surut ya, fluktuatif, turun, tetap turun, naik ya. Jadi kita belum bisa pastikan kalau di 2020 si pasir besi itu dia meningkat tajam. Jadi pilihan B kita tidak bisa pastikan dia benar atau tidak gitu ya. Kita coret aja dulu ya. Terus yang A tadi juga kita coret juga teman-teman. Lanjut yang C, jumlah produksi biji nikel lebih besar daripada pasir besi. Biji nikel yang abu-abu, pasir besi adalah yang oranye. Oke, ini belum tentu ya teman-teman ya. Kenapa? Bisa jadi ya, bisa jadi biji nikelnya itu naik atau tetap, bisa jadi pasir besinya itu turun teman-teman, atau naik ya. Jadi kalau misalkan pasir besinya itu naik, terus dia naiknya lebih meningkat dibanding biji nikel, nah berarti pernyataan C kita belum bisa pastikan teman-teman ya, karena di sini jumlah biji nikel lebih besar daripada pasir besi. Belum tentu, bisa jadi pasir besi itu di 2020 naik, ini tetap ya. Oke, jadi yang C juga tidak bisa kita pastikan teman-teman. Lanjut yang D ya, jumlah produksi biji nikel lebih besar daripada tembaga teman-teman. Kita lihat ya, nikel ya, ini nikel, tembaga itu yang warna biru. Nah kita lihat nih, nikel itu tidak pernah turun teman-teman, dia tuh kalau nggak naik konstan. Nah kalau tembaga kita lihat di sini, dia itu selalu turun hanya sekali konstan. Artinya apa? Kemungkinannya itu adalah 2020 dia konstan atau turun, gitu kan? Nah, otomatis pasti biji nikel itu lebih besar dibanding tembaga. Kenapa? Karena tembaga itu nggak mungkin turun, ya. Terus, biji nikel itu nggak mungkin turun, tembaga itu nggak mungkin naik. Jadi yang pasti jawabannya adalah yang D. Jumlah produksi biji nikel lebih besar daripada tembaga. Gitu ya teman-teman ya cara memprediksinya. Semoga teman-teman paham. Kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 3. Oke, kita lanjut teman-teman. Tapi seperti biasa ya, pause dulu videonya, baca soalnya, dan teman-teman coba kerjakan. Baru lanjutkan nonton video pembahasannya. Oke? Kita lanjut teman-teman. Pertanyaannya adalah berdasarkan data grafik tersebut, jumlah peserta yang lulus tes fisik dan praktik terbanyak terjadi pada tahun. Oke, ini adalah soal tahun 2023 ya teman-teman, atau tahun lalu. Jadi ya ini super easy banget teman-teman. Kalau misalkan teman-teman fokus dan tidak kemana-mana pikirannya, pasti ini sangat-sangat super easy teman-teman ya. Jadi kita hanya diminta untuk mencari jumlah peserta yang lulus tes fisik dan praktik terbanyak. Oke, berarti tinggal kita jumlah aja ya. Fisik dan praktik berarti ini 60 tambah 20, 80. 30 tambah 50, 80. Berarti jawaban A sama B udah nggak mungkin ya, karena dia sama. 2018, 40 tambah 50, 90. 50 tambah 35, 85. 60 tambah 35, 95. Berarti jawabannya adalah yang E. Super easy sekali. Wah, ini super easy banget ya teman-teman ya. Jadi jangan sampai ngelihat soal langsung auto skip ya. Ternyata penalaran umum semudah itu teman-teman. Oke? Kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 4. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan soal berikutnya, buat teman-teman yang sedang mempersiapkan tes UTBK SNBT tahun 2024, teman-teman wajib banget ikut nih kelas online UTBK SNBT 2024 di Maxima. Kenapa harus di Maxima? Karena pertama, ya, teman-teman akan mendapatkan kelas online yang akan dibawakan oleh masternya langsung, yang pembawaannya asik dan juga tentunya sangat berpengalaman. Yang kedua, materi yang akan dibahas mencakup semua subtes UTBK terbaru dan cocok untuk kalian yang ingin masuk jurusan apapun. Yang ketiga, teman-teman akan mendapatkan video rekaman kelas dan juga materi dalam bentuk PDF. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir kalau teman-teman ketinggalan kelasnya. Dan masih banyak lagi nih yang akan teman-teman dapatkan. Untuk lengkapnya, teman-teman bisa baca ini ya. Atau nanti akan kakak cantumkan di kolom deskripsi. Oh iya, untuk mendapatkan itu semua, teman-teman hanya perlu berinvestasi sebesar Rp99.000 loh. Jadi,
jangan sampai teman-teman tidak masuk kelas UTBK SNBT di Maxima. Nah, cara bergabung di kelas Maxima, pertama, teman-teman buka website www.maximasbmptn.com. Lalu, teman-teman buat akun UTBK dan login dengan email yang telah kalian daftarkan. Yang kedua, klik menu kelas, lalu pilih kelas online UTBK SNBT 2024 di kelas yang tersedia. Lalu, teman-teman jangan sampai lupa masukkan kode promo RT 2024. Lalu, klik terapkan supaya teman-teman mendapatkan diskon. Oke? Setelah itu, klik beli paket dan teman-teman tinggal lakukan pembayaran sesuai metode pembayaran yang teman-teman pilih. Oke, jangan sampai terlewatkan ya, karena promo ini sangat terbatas. Thank you. Nah, soal nomor 4 ini masih berhubungan dengan grafik sebelumnya, teman-teman. Ya, jadi tipe soal UTBK seperti itu ya. Jadi, data yang diberikan itu bisa masuk ke beberapa pertanyaan. Oke? Nah, pertanyaannya ya, teman-teman, berdasarkan data dalam grafik tersebut, manakah pernyataan berikut yang paling tepat untuk memperkirakan? Oke, masukin ke soal memperkirakan ya, seperti soal yang tadi nomor 2, teman-teman. Peserta tes yang lulus pada tahun 2021. Oke, ini kan 2020 ya, berarti kita harus memprediksi yang 2021-nya. Tentunya dengan melihat grafik ya. Oke, kita lihat teman-teman. Mungkin kita gambarkan dulu ya grafiknya supaya kelihatan ya. Praktik ya. Dia misalkan di sini kita punya ya 10 gitu ya, 20, 30, 40, 50, 60, paling gede 60 ya. Berarti kalau misalkan praktik teman-teman, dia itu dari 60 ya kan, terus turun ke 30, terus naik ke 40, terus naik ke 50, terus naik ke 60. Jadi kurang lebih grafiknya gini bentuknya dia. Ya. Terus apalagi teori ya, berarti dari 60 sini terus ke 60, dia tetap ya 60, 60, 60 terus nih teman-teman, 60, 60, 60, 60. Nah, kurang lebih dia konstan ya, garis lurus ya. Terus fisik dari 20 ke 50 tetap gitu ya, ke 50 lagi, ke 35 di sini kurang lebih ke 35 lagi. Nah, biar kelihatan ya teman-teman grafiknya. Oke, sekarang kita cek ya untuk pernyataan yang A-nya. Jumlah lulusan tes fisik, teori, dan praktik meningkat. Nah, di sini belum tentu meningkat jelas ya teman-teman ya. Kalau kita lihat yang teori aja nih, yang teori itu kan warna orange ya. Oke, ini teori. Nanti kakak tulis ya, biar nggak kebalik. Teori, yang ungu itu tadi fisik, yang biru itu adalah praktik ya. Nah, supaya kelihatan teman-teman. Nah, di sini jelas ya, nggak selalu naik ya. Yang teori itu konstan, yang fisik itu naik turun, yang praktik juga naik turun teman-teman. Berarti pernyataan yang A atau pilihan A itu bukan pilihan yang tepat. Oke, lanjut ke yang B teman-teman. Jumlah lulusan tes fisik, teori, dan praktik sama dengan tahun sebelumnya. Ini juga jelas bukan. Kenapa? Ya karena tadi ya ada yang naik turun, ada juga yang sama, yaitu teori. Oke, berarti kita tidak bisa pastikan kalau tahun 2021 jumlah itu sama dengan 2020. Oke, kita lanjut ke yang C. Jumlah lulusan tes fisik dan teori meningkat. Oke, fisik dan teori. Yang teori ini stagnan ya. Berarti kemungkinan besar tahun 2021 juga dia konstan ya, yaitu tetap 60. Berarti pernyataan C juga bukan. Oke. Jumlah lulusan tes praktik lebih banyak daripada teori. Oke, praktik itu warna biru, teori itu warna orange. Belum tentu ya teman-teman ya. Kenapa? Belum tentu karena di sini ada di mana si praktek itu turun, teman-teman. Dia tidak selalu naik. Ya, tapi kita lihat dulu apakah dia paling tepat atau enggak, karena di sini yang kita harus pilih itu paling tepat, teman-teman. Berarti nggak pasti benar gitu ya, paling tepat di antara 5 pilihan ini. Jadi mungkin nomor D ini bisa jadi benar, bisa jadi enggak. Kenapa? Karena kalau kita lihat teman-teman, grafik praktik itu cenderung naik, teori itu cenderung stagnan. Oke, kenapa? Yang turun cuma satu doang yang ini, dan itu udah tahun yang lama. Kalau kita lihat 4 tahun terakhir dia naik, ya kemungkinan besar dia naik. Tapi kita lihat dulu ya pilihan E. Siapa tahu pilihan E itu lebih tepat. Oke, jadi jangan langsung jawab D ya. Jumlah lulusan tes praktik dan fisik sama dengan tahun sebelumnya. Oke, praktik dan fisik. Nah, praktik dan fisik jelas ya, jelas banget di sini.
Kemungkinan besarnya tidak sama. Kenapa? Karena yang fisik jelas naik turun dan konstan. Jadi sangat beragam. Nah, praktik itu memang kelihatannya dia naik, teman-teman. Jadi, belum tentu sama. Nah, berarti yang paling tepat apa? Ternyata paling tepat tuh yang D. Gitu, teman-teman. Walaupun tadi pilihan D ada di saat dia turun, tapi turunnya udah tahun yang lama banget, dan tahun-tahun sebelumnya atau 4 tahun sebelumnya ya, 2020, 2019, 2018, 2017 itu cenderung naik. Berarti kemungkinan 2021-nya naik juga. Maka kalau dia naik, pasti dia akan melebihi teori. Kenapa? Karena teori cenderung konstan. Itu teman-teman. Oke, semoga paham ya. Kita lanjut ke soal nomor 5. Oke, soal nomor 5, teman-teman, ini adalah soal prediksi UTBK SNBT tahun 2004 ya, dari kakak sendiri. Nah, kita lihat teman-teman, pertanyaannya. Berdasarkan data tersebut, jumlah siswa terendah kedua berada pada tahun. Nah, berarti ini kita harus menjumlahkan, teman-teman, karena kita harus cari jumlah siswa terendah kedua. Ingat ya, pertanyaannya siswa kedua, bukan yang paling rendah. Berarti kalau kita jumlahkan, 2018, teman-teman, di tahun 2018 itu jumlahnya adalah 220 tambah 250 berarti 470. Oke. 2019 itu berarti 165 tambah 135 berarti 300 ya, teman-teman ya. Terus 2020 itu adalah 80 tambah ini berarti 290. 290 tambah 175 ya. 290 tambah 175 berarti 465, teman-teman. Ya, 465. Terus 2021 itu adalah 200, 320. 2022 itu adalah 550, teman-teman ya. Nah, berarti kalau kita hitung dari yang terendah, yang terendahnya itu adalah 2019, kedua terendahnya itu adalah 2021. So, berarti di sini kita nggak perlu terusin lagi ya. Berarti pilihan yang kedua terendah itu adalah yang 2021, yang D. Super easy. Oke, jadi teman-teman ya. Jadi jangan sampai terkecoh sama pertanyaannya. Mentang-mentang di sini kamu atau kalian ngelihat siswa terendah, kalian langsung jawab yang 2019, padahal yang ditanya adalah siswa terendah kedua. Oke. Nah, berarti teman-teman, seperti biasa kakak akan memberikan soal latihan buat teman-teman ya, soal nomor 6 ini. Coba teman-teman jawab di kolom komentar beserta dengan alasannya. Jawabannya A, B, C, D, atau E. Gitu ya teman-teman ya. Oke, sampai sini dulu video dari Rian Tian. Nantikan video dari kakak selanjutnya. Jadi teman-teman jangan lupa untuk subscribe dan klik tombol loncengnya supaya teman-teman dapat updatean terus video dari Rian Tian. Oke, kakak ucapkan sangat-sangat terima kasih karena teman-teman sudah menonton video ini, dan tolong teman-teman share ke seperjuangan teman-teman sekalian supaya video ini makin bermanfaat. Oke, sekian dari Kak Rian, terima kasih.